dikti vokasi ada yang namanya link and match 8+I. Ternyata 8+I itu ada kurikulum, ada pembelajaran berbasis proyek, kemudian jumlah peran dan guru infrastruktur dari industri, jadi dosen industri yang didatangkan di kampus, kemudian magang atau praktek, ini sertifikasi dosen atau guru instruktur gitu ya. Kemudian yang ketujuh riset terapan. Nah ini kata kunci yang ketiga adalah riset terapan itu masuk di link and match 8+I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Direktur Peneliti Institut, Ketua Dewan Pakar Peneliti Institut dan pengurus Peneliti Institut dan sekaligus pengurus yayasan dan kawan-kawan Divisi Peneleh serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan vokasi akuntansi. Kalau bicara tentang riset vokasi akuntansi, kita akan bicara tentang bagaimana, apakah memang riset terapan itu adalah riset yang terpisah dengan basic riset gitu ya. Kemudian dia hanya memahami atau mempraktekkan riset-riset yang sudah ada, kemudian diterapkan. Nah, untuk melihat itu mungkin kita akan lihat dulu ya, sebelum kita masuk ke bagaimana melakukan riset gitu ya. Kita mencoba melihat dulu kebijakan nasional kita tentang pendidikan vokasi. Kemudian kita juga mungkin nanti akan jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan lihat pendidikan vokasi di luar negeri seperti apa dan kebijakan internasional seperti apa. Lalu kemudian kita lihat di posisi riset harusnya seperti apa. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang riset vokasi ya, secara nasional gitu ya, riset vokasi itu biasanya dilihat sebagai riset terapan di perguruan tinggi vokasi gitu ya. Kata kuncinya adalah kadang-kadang kita biasanya melihat bahwa akuntansi atau sains gitu ya, itu di ranah vokasi harus memberikan dampak pada dunia usaha dan dunia industri. Tapi kalau saya lihat gitu ya, kalau kita lihat bersama-sama, sebenarnya kebijakan nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melihat vokasi itu kata kuncinya yang pertama adalah berorientasi pada produk luaran gitu ya. Produk luaran yang produk terapan yang bermanfaat bagi masyarakat, itu kata kunci. Jadi ada kesalahpahaman bahwa yang namanya riset terapan itu ya untuk industri. Ya, industri memang iya, tapi kalau saya dengarkan gitu ya, saya baca lagi berita-berita, kemudian nanti di YouTube, nanti akan saya putarkan di YouTube sekilas gitu ya tentang arah riset gitu ya, termasuk ekosistem riset terapan inovatif gitu ya, yang dilakukan oleh Kemendikbud. Kata kuncinya menurut Direktur Vokasi itu bahwa dosen vokasi itu ya sebaiknya melaksanakan tugas utamanya dengan menerapkan penelitian yang berorientasi luaran produk terapan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu kata kunci. Oke, nah itu seperti apa nanti turunannya dalam praksisnya kita lihat. Nah, salah satu yang lebih penting lagi adalah memang bahwa riset-riset
dan produk-produk terapan akuntansi itu kalau menurut Ketua Panitia DKT waktu diskusi kelompok terkumpul itu atau fokus group discussion, Adrianus, dia mengatakan bahwa ya harusnya sesuai dorongan permintaan atau driven demand atau kebutuhan masyarakat, yaitu customer needs, yaitu masyarakat luas, masyarakat dan industri pada berbagai level. Nah, ini kata kunci keduanya, masyarakat dan industri pada berbagai level. Artinya bisa industri besar, industri menengah, industri rakyat, gitu ya. Itu adalah fokus dari produk terapan dari riset akuntansi vokasi, salah satunya. Kalau kita secara sempit lagi ke vokasi akuntansi, ya artinya dia harus sesuai kebutuhan masyarakat dan industri pada berbagai level. Oke, ini dua kata kunci. Nah, kalau kita lihat, saya beberapa hari ini kan nyari gitu ya, YouTube dari dikti vokasi. Ada yang namanya link and match, 8+I. Ternyata 8+I itu ada kurikulum, ada pembelajaran berbasis proyek, kemudian jumlah peran dan guru infrastruktur dari industri, jadi dosen industri yang didatangkan di kampus, kemudian magang atau praktek, kemudian sertifikasi dosen atau guru instruktur gitu ya. Kemudian yang ketujuh riset terapan. Nah, ini kata kunci yang ketiga adalah riset terapan itu masuk di di link and match 8+I. Nah, kalau kita juga lihat ya Pak. Bentar. Ada satu kalimat yang dilontarkan. Ini kalau kita punya intuisi berpikir kualitatif gitu ya, berpikir non positif itu selalu melihat apa yang dikatakan orang. Ini sekaligus nanti gini toh cara melakukan riset. Nah, Dirjen Vokasi bulan November ya, tahun 2021 di salah satu seminar tentang membangun ekosistem ya, membangun ekosistem riset terapan. Dia mengatakan riset-riset kita itu bukan fokus pada produk. Jadi artinya dosen-dosen selama ini tidak terlalu fokus pada produk dan bisa dikoneksikan ke industri, tapi masih agak mengejar publikasi paper dan sebagainya. Nah, kemudian ada kalimat beliau juga, riset itu harusnya gitu ya, bermula dari kasus nyata dari industri dan atau masyarakat. Saya akan kutipkan beberapa kata kunci ini untuk memperjelas sebenarnya positioning kita di mana. Gitu ya. Riset terapan itu nanti di mana. Kemudian setelah link and match 8+I itu, ya, kemudian beliau menampilkan roadmap research and communication services ya, khusus untuk vokasi. Yang disebut teaching industry itu seperti apa. Jadi beliau mengatakan kata pentingnya sebenarnya ya meskipun ini masih niru-niru Jerman ya, makanya nanti ini ada inkonsistensi beberapa hal. Tapi nanti nggak apa-apa, kita lihat nanti saya akan tunjukkan video juga, video tentang vokasi yang diterbitkan oleh. Nah, dia juga mengatakan kampus vokasi itu adalah pabrik prototype. Ini penting ya, pabrik ide atau pabrik prototype yang basisnya mulai dari market readiness level, venture readiness level, sampai technical readiness level. Jadi membuat prototipe yang sesuai kebutuhan masyarakat. Yang disebut pasar itu sebenarnya kebutuhan masyarakat. Baru kemudian
di level kedua adalah venture readiness level. Jadi itu diuji cobakan sampai pada titik teknikal yang itu kemudian bisa secara industrial bisa diterapkan di berbagai level industrinya, gitu ya. Bukan hanya industri besar. Kadang-kadang pendidikan vokasi politeknik itu hanya melihat industri besar ya, mungkin karena menguntungkan gitu ya, banyak duitnya. Tapi sebenarnya ada industri besar, industri menengah, dan industri rakyat. Kata kuncinya adalah sesuai kebutuhan masyarakat. Market demand itu yang disebut kebutuhan masyarakat sebenarnya. Nah, baru setelah itu dipublikasikan menjadi paper, bukan papernya dipublikasikan dulu, yang penting dosennya bahagia, baru kemudian melihat market readiness levelnya dulu, venture readiness level sampai technical readiness level, tidak seperti itu. Nah, ini saya hanya mengutip ya, nanti kalau lebih detail silakan nanti saya kasih link link YouTube untuk atau mungkin Bapak Ibu juga pernah diundang untuk itu gitu ya, untuk diskusi tentang ini. Nah, apakah itu sudah sesuai gitu ya, dengan tujuan pendidikan nasional kita? Seperti sebenarnya yang disebut dengan masyarakat, dunia industri besar, industri menengah, industri rakyat, kemudian masyarakat itu seperti apa? Menurut tujuan pendidikan nasional, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya pendidikan nasional itu ya yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jadi tidak cukup market readiness level juga, tapi harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, teknisnya gimana? Di ayat 5 dari pasal 31, memajukan ilmu dan pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Artinya, produk luarannya, produk akuntansi terapannya itu harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kalau Pak Dirjen kemarin mengatakan ya, itu untuk kemandirian. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ketika di ruang-ruang normatif itu disepakati seperti itu, apakah itu di teknis juga ada gitu ya. Makanya tujuan pendidikan nasional kemudian kalau di Diksiknas diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu juga sama. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Jadi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Kata kuncinya adalah pendidikan nasional itu harus memberikan produknya yang sangat berorientasi pada kepentingan peradaban dan kepentingan kemandirian bangsa. Serta kata kunci lanjutannya adalah ya untuk apa? Agar manusia bertakwa. Nah, produknya membuat manusia bertakwa atau tidak itu juga penting. Dan ini berbeda dengan UNESCO gitu ya, berbeda dengan SDGs gitu ya, yang orientasinya hanya berorientasi pada cognitive level, social skill, interpersonal gitu ya, problem solving, analitik gitu ya, yang sangat rasional. Sangat rasional. Kalau Anda lihat di bawah yang Education 2030 itu sangat rasional. Sangat rasional. Berbeda dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional UUD 45 dan Sisdiknas di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu. Oke. Jadi kata kunci sebenarnya pendidikan terapan kita maupun pendidikan yang akademik ya harusnya orientasinya manusia bertakwa yang sesuai Pancasila itu ya harus ada ekspresi ketuhanan, harus ekspresi keadaban, harmoni, syuro, hikmah, dan keadilan sosial. Gitu. Dan itu jelas berbeda. Makanya kita tadi kalau kita bicara tentang vokasi itu, dia harus bisa memberikan produk yang sesuai dengan harapan masyarakat. Harapan masyarakat itu, harapan Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, dan yang sesuai Pancasila. Artinya produk kita bukan lagi produk yang hanya akuntansinya adalah hasil dari mengutip atau
mengcombine akuntansi yang sudah ada. Tapi kita harus akuntansi dikonstruksi menggunakan cara berpikir Pancasila itu. Nah, kalau kita jalan-jalan lagi, ya sekarang kita jalan-jalan ke tadi ada UNESCO gitu ya, kebijakan internasional, kemudian riset-riset yang berkenaan dengan applied research, gitu ya, terutama applied accounting research, jadi yang berbasis vokasi. Ini ada salah satu dari catatan editor di Journal of Applied Accounting Research itu tahun 2011. Dia mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh periset, bahwa yang namanya riset terapan akuntansi itu ya dia harus masuk ke isu-isu yang langsung di lapangan, ya, terutama di manajemen and financial accounting. Tapi sebenarnya itu oke lah, kalau itu sudah Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Tapi ada yang kata kunci kedua yang penting. Apa? Ini yang second, yang ada tanda panah merah itu ya. Anglo-American models inevitably dominate our literature gitu ya, potentially restricting the range of innovation and approaches available to practitioners. Maksudnya adalah bahwa basic riset kita, basic accounting kita itu terlalu didominasi oleh teori-teori Anglo-Amerikan, jadi terlalu didominasi oleh Amerika. Riset-riset Amerika, teori-teori Amerika, teori-teori IFRS dan lain-lain gitu ya, Eropanis gitu ya. Tapi ini sebenarnya malah menghalangi, restricting gitu ya, potentially restricting the range of innovation. Jadi periset-periset akuntansi terapan itu terjebak pada dominasi teori dari luar, sehingga dia tidak punya kemampuan inovasi, dan yang itu memang akuntansinya sesuai dengan karakter yang ada di masyarakat. Jadi rujukan barat sentris itu menghambat pemahaman yang lebih kontekstual, yang sosiologis dan sesuai dengan budaya masyarakatnya. Wajar aja kalau riset vokasi itu dan akuntansi yang aplikatif itu tidak punya daya terhadap kebutuhan masyarakat. Apa ada riset-riset yang kemudian itu menjadi produk luaran besar dari sebuah konsorsium perguruan tinggi vokasi yang itu membela akuntansi untuk masyarakat, untuk nelayan, untuk petani, untuk industri kecil, industri rakyat gitu ya. Mereka terjebak pada industri-industri besar gitu ya. Nah, ini sangat dijadikan tekanan di dunia riset aplikatif di luar. Bahkan di jurnal ini pula, jurnal Applied Accounting Research ini juga memberi contoh gitu. Riset-riset kualitatif itu ada kok, non positif itu ada kok yang dapat mengkreasi, banyak bahkan dapat mengkreasi akuntansi aplikatif yang sesuai karakter kontekstual. Misalnya nih, revising the budgeting model. Jadi merevisi model penganggaran di sebuah universitas yang tidak harus berpikir bahwa penganggaran itu harus berbasis bisnis. Ya, kalau kemudian institusi perguruan tinggi orientasinya bisnis, ya hancur. Padahal yang namanya pendidikan tinggi itu dia ngomong harusnya institusi pendidikan yang bukan berorientasi pada institusi non-profit, gitu ya, not for profit institution. Jadi gimana caranya mendesain budgetingnya, misalnya. Nah itu, terus metodenya gimana? Pakai heuristic inquiry dan content analysis yang sangat sama sekali tidak menggunakan angka. Angka hanya bisa dipakai sebagai
data tambahan nggak masalah, gitu. Tapi basis risetnya bukan angka, tapi cara berpikir heuristik, gitu ya, berbasis konten analisis. Oke, nah ini contoh aja, contoh di luar. Makanya kemudian disindir gitu ya, kalau Bu Ari, saya ini kan di Penelitian Institute itu banyak berinteraksi dengan dosen-dosen politeknik gitu ya. Ada Bu Ari, ada Bu Frida, ada Pak Fauzi, ada Pak Endi, ada Pak Raza, dan Bu Monika, dan banyak kawan-kawan politeknik yang banyak juga komunikasi dengan Penelitian Institute, sehingga saya menjadi paham, oh ini tuh keresahan-keresahan apa yang basisnya vokasi. Sampai Bu Ari itu kan nulis tentang artikel to conquer or conquer, gitu ya, redirecting vocational accounting education. Menurut beliau, kita ini mengikuti atau menaklukkan. Jadi meredirecting, menggeser, gitu ya, menggeser pendidikan vokasi. Nah, jadi menurut artikel ini bahwa sekarang kita ada di masa-masa yang kritis ketika revolusi industri 4.0 itu, dunia artificial intelligence, dunia algoritma, robot, komputer itu bisa mendrive kita, gitu ya. Dan akuntansi bisa jadi adalah bagian yang paling lebih dulu akan tergusur. Nah, makanya kemudian beliau mengatakan ya, kalau Bu Ari mengatakan kalau riset vokasi itu tidak mau berinteraksi atau memisahkan dirinya dengan riset-riset yang berorientasi akademik, itu sebenarnya vokasi akuntansi sedang membunuh dirinya, gitu ya. Satu itu, sehingga terjebak pada industri yang sudah mapan. Nah, ini kan bertentangan dengan tadi tujuan riset vokasi nasional kita, gitu ya. Dan terjebak pada kepentingan kapitalis. Satu sisi Tuhan menjadi hilang karena kita orientasinya adalah 4.0 ya. Kalau katanya siapa? Katanya Noval Harari, gitu ya. Noval Harari itu, Harari mengatakan ya 4.0 ini awal mula dari bagaimana manusia menjadi Tuhan. Sudah tidak penting lagi Tuhan, karena kita bisa mendeskripsikan kita sendiri, kita sudah bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa bantuan agama, tanpa bantuan apapun. Rasionalitas menjadi penting. Nah, rasionalitas yang penting itu intuisi yang bisa dibangkitkan itu melalui algoritma, ya, algoritma yang sangat angka sentris. Sehingga kemudian usulannya ya pendidikan vokasi sayangnya sudah di awal gitu harusnya mengajarkan etika religius, melibatkan siswa dalam konstruksi realitas, mendorong kewirausahaan yang berbasis religiusitas, dan memastikan penguasaan atas teknologi informasi juga, gitu. Bukan kemudian kita yang didesain oleh sistem informasi, tapi sistem informasi itu hanya menjadi alat bagi kita untuk menyelesaikan masalah kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita lihat jalan-jalan gitu, kok bisa ya kita gitu. Jadi memang riset-riset kita itu masih berorientasi barat. Wajar kalau kita sangat tidak care pada kepentingan-kepentingan yang berorientasi pada agama. Karena paradigma barat yang menjadi basis dari riset itu selalu berorientasi pada realitas empiris, gitu ya, pragmatis, gitu ya, subjektif. Dan terutama kalau kita masuk pada tataran melihat riset-riset, melihat vokasi berbasis cara berpikir positivisme, ya cuman ya kalau ada perkembangan masyarakat begini ya sudah, riset-riset vokasi hanya bisa menjelaskan, to explain dan to predict, ya. Tidak lebih dari itu. Padahal ada cara berpikir lain, riset-riset yang menggunakan cara berpikir lain itu ada loh suasana batin masyarakat yang perlu dicari. Dengan suasana batin masyarakat itu interpretif ya. Suasana batin masyarakat, kebudayaan masyarakat yang bisa jadi berbeda dengan akuntansi kita, ya kita bangun aja akuntansi dari kebudayaan masyarakatnya.
Atau kita berpikir kritis, oh, kita nggak cukup hanya melihat perubahan akuntansi itu lewat kebudayaan masyarakat. Kalau tidak beragama gimana masyarakatnya? Ya, kita intervensi cara berpikir kritis, kita intervensi. Tapi nggak cukup. Agama di sini hanya agama yang sifatnya empiris atau postmodern, apalagi bisa jadi postmodern meninggalkan agama. Nah, cara berpikir positif itu ya dia tidak melakukan apapun, pantas saja gitu ya. Banyak kritik terhadap riset-riset akuntansi itu karena riset akuntansi tidak memberikan dampak perubahan apapun terhadap masyarakat kecuali mengintervensi gitu ya, mengendalikan masyarakat lewat standar, lewat teori-teori yang ada di barat dibawa ke Indonesia, kemudian diadopsi, jadikan standar Indonesia, IAI pakai menggunakan standar IFRS, ya sudah, pokoknya itu teori yang benar gitu ya. Teori yang benar, kemudian diterapkan untuk mengendalikan masyarakat. Itu riset positif gitu ya. Jadi di satu sisi juga dia sebenarnya ya kalau sudah dunia akuntansi seperti itu ya kita hanya bisa menjelaskan, oh realitas itu seperti itu. Kalau realitasnya seperti ini maka sebenarnya akan terjadi begitu. Nah, dunia hanya dilihat sebagai sebab akibat. Hanya rumusan masalahnya apakah X berpengaruh pada Y. Gitu. Sehingga kemudian cara menjelaskannya ya kalau pakai teori sebab akibat ya Y sama dengan A plus BX. Gitu ya. Semua harus bisa terukur matematis dan bisa digeneralisasi. Nah, apakah tidak ada yang lain? Ada sebenarnya. Dan ini sebenarnya sangat pro dunia vokasi, gitu ya, dunia penelitian terapan. Karena apa? Masyarakat itu loh sebenarnya sudah punya cara berpikir akuntansi dan melakukan aktivitas-aktivitas akuntansi yang bisa jadi berbeda dengan standar. Bisa jadi orang-orang di desa itu kan nggak mungkin tahu yang namanya costing, tapi bisa jadi costing atau laba atau aset bagi orang desa itu definisinya beda. Gitu. Makanya kalau kita ingin melihat begitu ya kita membangun akuntansi dari ruang masyarakat, kebutuhan masyarakat. Sebenarnya interpretif ini yang paling dekat, gitu ya. Yang paling dekat. Kenapa? Ya dia adalah konstruksi objektif pemaknaan aktor yang bersifat kontekstual. Di lapangan ada kebudayaan, masyarakat di sebuah desa ternyata melakukan praktek-praktek akuntansi yang bisa jadi melebihi akuntansi yang kita bayangkan. Nah, kenapa itu tidak diadopsi aja? Oh, ini ternyata akuntansi yang lebih cocok dengan masyarakat. Kenapa masyarakat harus dipaksakan dengan akuntansi yang belum tentu masyarakat tahu bahwa itu akuntansi itu seperti itu. Makanya kan tujuan penelitian kalau interpretif itu memahami masyarakat, kemudian memaknai masyarakat, menerima, oh ini toh masyarakat. Artinya memahami akuntansi yang ada di masyarakat, memaknai akuntansi yang ada di masyarakat, dan menerima akuntansi yang ada di masyarakat itu dinaikkan. Dan ini menjadi produk luaran inovatif, gitu ya, sangat inovatif sebenarnya. Jadi kalau penelitian interpretif itu banyak gitu ya. Nanti beberapa contoh nanti di sesi-sesi parade yang lain akan ditunjukkan contoh-contohnya gitu ya. Etnografi gimana, etnometodologi gimana, kemudian Pancasila juga bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini rentang paradigma interpretif, gitu ya, mulai dari yang berbasis pada kesadaran individu sampai kesadaran budaya masyarakat. Oke, contohnya apa yang sangat aplikatif, gitu ya? Ya, misalnya ini. Saya sering mencontohkan ini, soalnya ini langsung ke akuntansi sektor publik ya. Bagaimana ternyata teori fraud itu bisa jadi tidak sama dengan praktek-praktek yang di lapangan. Bagi teori barat, fraud
yang namanya pengelolaan keuangan daerah di Indonesia itu pasti fraud semua. Gitu. Nggak percaya, udah nggak usah di mana, nggak usah di eh, sektor publik di apa pemerintah daerah, desa gitu. Di kampus-kampus saja, di jurusan-jurusan atau di prodi-prodi akuntansi itu, kalau sudah mau akreditasi atau bikin laporan borang atau laporan keuangan atau laporan hibah apa, sibuk bikin stempel palsu. Itu sisi gelap gitu ya. Tapi gimana ya, karena regulasinya tidak memungkinkan, kan nggak mungkin itu kepala dinas dengan anggaran yang sudah ditentukan, pokoknya hanya apa, kepala desa misalnya hanya diorientasikan pada membangun pagar, membangun jalan, membangun gedung, padahal setiap hari ada orang penduduk atau rakyat di desa yang minta sumbangan ini, minta sumbangan itu, koramil, kapolsek, macam-macam minta sumbangan. Kemudian pondok pesantren, dari mana duitnya? Belum lagi kalau pegawai kelurahan ada yang hamil mau melahirkan, nggak punya uang, dari mana duitnya? Nggak mungkin ngambil dari APBDes, nggak mungkin ngambil dari iuran-iuran warga. Itu bagi, padahal itu adalah hubungan-hubungan kemanusiaan yang bagi fraud itu tidak boleh ada. Nah misalnya begitulah. Nah artinya ada praktek-praktek akuntansi yang berbeda di lapangan, yang tentu saja itu tidak cocok dengan teori fraud yang kita pelajari biasanya. Belum lagi kalau akuntansi di kampus gitu ya, pendidikan vokasi misalnya, apa mungkin ya kita mengungkap pemahaman tentang akuntansi dan kecerdasan emosional, spiritual dan sosial mahasiswa gitu ya. Itu kan sebenarnya menarik gitu ya. Kita selalu saja melihat akuntansi itu orientasinya sangat berorientasi pada yang rasional, intelektual. Padahal akuntansi yang diukur kecerdasan intelektual saja itu bisa jadi, kalau menurut Dirjen Vokasi, yang kita pentingkan itu adalah soft skill yang lebih pada batin. Nah, kan menyenangkan itu sebenarnya. Ya kalau mau lebih lanjut lagi ke cara berpikir Pancasila ya pada ekspresi ketuhanan, spiritualitas. Dan itu gimana cara menentukannya? Riset-riset seperti itu kan bisa dilakukan, dan ini menggunakan fenomenologi ya. Dua ini contoh fenomenologi. Yang satu fenomenologi yang mengungkap pemahaman tentang akuntansi dari kecerdasan emosional, spiritual dan sosial, itu fenomenologi yang Ardi Yaredi ini menggunakan hermeneutika Gadamirian. Bisa sebenarnya, sangat bisa. Apalagi kalau sekarang kita masih di dunia internet gitu. Harusnya gimana cara risetnya ya, yang aplikatif ya, yang aplikatif ya sekarang ada yang namanya etnografi. Makanya di Penela itu kita bikin pelatihan-pelatihan etnografi yang sangat aplikatif gitu ya. Sampai kemudian kita bikin buku khusus gitu ya, teori etnografinya, medpennya sampai praksis-praksisnya gitu ya. Ini sudah kita coba untuk implementasikan ya. Oke. Nah, cara berpikir kritis berbeda lagi ya, bahwa lebih keras cara berpikir kritis, bahwa dunia ini didominasi oleh FRS, dunia ini didominasi oleh Big Four gitu. Kenapa kok kita tidak pro akuntan publik lokal gitu. Akuntan publik lokal itu bisa jadi punya standar profesi akuntan publik yang berbeda. SPAP, IAP, kenapa IAP berseberangan dengan IAI misalnya, kemudian pecah dan lain-lain, itu kan menarik gitu ya, karena ada yang dibela, siapa yang dibela. Nah kalau IAP pasti yang dibela adalah akuntan publik lokal, yang gitu. Nah ini cara berpikir kritis itu bagaimana bentuk pembebasan akuntansi berbasis keadilan sosial. Bagaimana realitas itu harus dirubah dengan cara menyadarkan bahwa kita ini loh sedang dikonstruksi oleh teori-teori akuntansi dan kita bebaskan, maka kita bikinlah akuntansi baru gitu ya. Tujuannya yang menyadarkan, membebaskan dan mengambil alih akuntansi yang baru. Paradigmanya evolusi sampai revolusi dan lain-lain gitu ya, ini yang kritis. Contoh riset-risetnya, ini sangat praksis sekali gitu ya. Kalau cara berpikir kritis masih bisa pakai angka. Ya, kalau ini yang
political economy of accounting gitu. Nanti ada yang kritis yang tidak pakai angka, yang dekat dengan itu. Oke, cara berpikir posmo ada lagi yang lain gitu ya, bahwa dunia ini bentukan kebenaran, di mana kebenaran tunggal tidak bisa dipercaya sebagai kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu relatif. Nah, makanya kita bisa sebenarnya menggunakan berbagai hal model. Tapi ini kan paradigma barat gitu ya. Oke, ini kan sangat praktis ya. Contoh gitu ya. Contoh riset Posmo itu, jazz based pricing. Jadi bagaimana cara berpikir jazz, gitu ya, musik jazz itu dijadikan dasar untuk mengkonstruksi pricing. Gitu ya. Ini riset tesis gitu ya, tesis yang sangat aplikatif gitu ya. Oh ternyata di dunia permusikan itu pembuat alat musik itu punya mekanisme pricing yang berbeda. Nah itu menggunakan metodologi musik jazz. Menarik gitu ya, artinya tidak hanya yang tadi gitu ya, digali dari kebudayaan, etnografis, ini lebih jauh lagi gitu ya, sampai kepada cara berpikir filosofis. Artinya benar bahwa di dunia praksis itu tidak bisa dilepaskan dari dunia akademik gitu ya. Dia harus menyatu. Begitu ini sekuler, begitu ini dipisahkan ya, kebingungan dunia praksis. Karena mereka tidak punya basis filosofisnya, tidak punya basis teoritisnya. Apalagi riset-riset sosial ya, riset-riset sosial itu sangat kental dengan ekspresi sosial, ekspresi filosofis, ekspresi ketuhanan. Yang itu sebenarnya hanya bisa digali lewat cara berpikir akademik yang menyatu dengan dunia praksis. Nah ini contoh gitu ya, contoh bahwa dunia akademik dan dunia vokasional itu harusnya menjadi satu. Riset ini risetnya Mas Iksan ini mahasiswa S2 ini baru saja lulus tesisnya. Kemudian kalau apakah ini juga praksis? Iya praksis, ini pendidikan akuntansi gitu. Bagaimana menambah gusti sebagai adab menuntut ilmu misalnya. Ya kan kalau kita pakai Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa mahasiswa kita harus mahasiswa yang punya ekspresi ketuhanan, ya, punya adab gitu ya, adab menuntut ilmu ya. Makanya kita potret menggunakan misalnya ini mahasiswa gitu ya, mahasiswa saya riset tentang bagaimana memahami sekaligus membentuk model adab menuntut ilmu akuntansi yang berbasis menambah gusti di jurusan akuntansi. Metodenya apa? Hyperpost fenomenologi. Oke, tapi ya apakah itu barat atau timur gitu ya? Ya kita masih bisa menggunakan cara berpikir barat, tapi jangan juga kita terjebak pada cara berpikir barat, baik praktek, standar, metodologi maupun filsafatnya. Ya kalau menurut Quran, ya, saya Muslim, ya, maka saya percaya terhadap apa yang dikatakan Quran. Ya. Timur Barat itu tidak penting. Yang penting itu apa? Allah di setiap lini ruang dan waktu. Karena disitulah kebajikan akan hadir. Kebajikan yang seperti apa? Kebajikan yang itu harus beriman, harus selalu berorientasi untuk kepentingan masyarakatnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah riset akuntansi vokasi itu harus berorientasi pada masyarakatnya? Saya akan informasikan. Bisa nggak ya? Ini sinergi ekosistem ya. Riset terapan jembatan. Saya akan setelkan 2 menit saja. Apa yang ada di dalam pikiran
Direktorat Jenderal Vokasi tentang bagaimana riset terapan itu harus dilakukan. Dalam buku lama, ia mengingatkanmu waktu begitu berharga. Dunia bergerak cepat di antara deru kemacetan dan etalase iklan. Menyulapmu menjadi robot pencandu gawai. Ide itu seperti kata-kata yang berhamburan dalam buku lama. Ia mengingatkanmu lagi agar terus berpikir, membuka imaji. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, dibutuhkan kehendak dan gelora. Gelora untuk berinovasi. Inovasi bukan cuma sederet perangkat mekanik, bukan gegap gempita produk futuristik, bukan sekadar bermula dari rumus dan angka, melainkan dicipta dengan hati sahaja. Inovasi ibarat bumi diputar, ia terus berputar, melaju, berlagu, bergerak ke segala penjuru. Ia dihasilkan lewat perhitungan cermat, juga kenekatan, melawan arus. Inovasi itu tak muncul seketika. Ada proses, ada waktu yang tersita untuk mengubah jenjang pengetahuan menjadi rimba penemuan. Tidak ada pilihan lain. Jangan sia-siakan sumber daya Indonesia. Wujudkan imajinasimu yang hebat. Kamu harus bergerak. Melangkahlah dan buat perubahan. Berlayar, mengarungi lautan ide. Bukan cuma jadi pengguna. Melangkahlah, menyusuri lorong-lorong pengetahuan. Memecahkan penasaran. Penuh pencarian. Karena ide juga serupa cermin. Seringkali ia datang dari masa silam. Riwayat, adat, dan tradisi nenek moyang bukan sekadar dongeng. Karena sesungguhnya, bangsa ini adalah penemu ulung, melahirkan sistem peralatan hidup, bagian dari peradaban, dari kebudayaan. Jadi, apa dirimu selanjutnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di hari ini. Ya, jadi itu ya. Nanti kalau mau linknya ada itu. Cuman saya akan lanjutkan lagi ya. Kok hilangan saya? Oke, jadi kalau kita mau lihat apa yang jadi cita-citanya dikti vokasi, itu saya kutipkan gini, narasi video pembukanya. Waktu begitu berharga, dunia bergerak cepat di antara dulu kemacetan dan etalase iklan menyulap menjadi robot pencandu gawai. Ya. Ide itu kata kuncinya. Kemudian inovasi. Jangan sia-siakan sumber daya Indonesia Raya. Membuat perubahan berlayar mengarungi lautan ide, bukan jadi pengguna, bukan jadi pengguna. Jangan jadi pengguna FRS, jangan menjadi pengguna teori-teori akuntansi yang sudah ada, buku akuntansi keuangan IFRS, buku akuntansi keuangan lanjutan, audit, pro IFRS dan lain-lain. Artinya itu. Karena ide juga serupa cermin, seringkali ia datang dari masa silam. Riwayat dan tradisi nenek moyang bukan sekedar dongeng, karena sesungguhnya bangsa ini adalah penemu ulung, melahirkan sistem peralatan hidup bagi peradaban dari kebudayaan. Nah, kan menarik gitu ya, artinya dikti itu ingin vokasi akuntansi misalnya, ya jangan niru FRS, jangan niru itu. Ya kita bangun dari cermin kita adalah kebudayaan kita, Indonesia kita, Nusantara kita. Nah, kalau saya mau ke ya artinya kata kunci vokasi itu nggak bisa dia lepas hanya applied research yang sifatnya vokasional, kemudian applied product. Dia adalah kaitan dari basic research untuk memproduksi ide, sehingga nanti akan menurunkan basic product yang menjadi produksi inovasi, sehingga muncullah applied product. Jadi dari kebutuhan masyarakat menjadi hilirisasi produk masyarakat dan industri. Kata kuncinya menurut Dirjen harus untuk kemandirian bangsa. Loh kan keren, kayak produk Genos itu kan. Kemarin saya nonton di itu ekosistem itu banyak ciptaan-ciptaan
anak bangsa itu. Nah, sekarang pertanyaannya ciptaan akuntansi Indonesia apa? Apa IFRS? Kan enggak. Gitu. Nah, di samping itu di ekosistem yang didiskusikan itu harus multidisciplinary research, gitu ya. Harus riset dengan berbagai multidisiplin yang lain. Nah, yang belum dimunculkan di kalimat ekosistem risetnya Dikti itu apa? Harusnya, kalau menurut saya, menurut penelitian institut, harus within culture and religiosity values. Harus dalam kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan. Itu harus nampak dalam produk aplikasi vokasi akuntansi. Sehingga ya di penilai itu karena banyak dosen vokasinya, ya kita mencoba menjembatani. Makanya kita penelitian institut itu menjadi jembatan aksi kemandirian, basic research dan applied research, gitu ya. Kita banyak diskusi, ya. Kita sudah sering mengadakan metodologi training. Partner kita institusi baik yang MBKM maupun yang kerjasama institusi biasa, gitu ya. MOU dengan kita itu sudah sampai 43, bahkan mungkin lebih, saya nggak tahu Bu Ayu dia, mungkin lebih dari 43 sudah. Ini data yang terakhir. Kemudian kita punya internasional penilai ambassador, jadi duta penilai di luar negeri, kemudian dalam negeri, gitu ya, kita punya itu. Nah, riset kita adalah riset yang berpihak, gitu ya. Dan risetnya sangat-sangat pro aplikasi teknis, gitu ya. Kita sudah sampai riset peneleh, relawan riset peneleh yang keberapa ya? Ke-11 ya. Saya tidak tahu Bu Ayu dia itu. Nah, salah satu yang kemudian setelah dari relawan riset dari kita bergumul mendiskusikan antara basic research dengan applied research, gitu ya. Gimana ini terpisah atau menyatu, atau dia punya kepentingan untuk kepentingan masyarakatnya, untuk kemandirian, makanya penilai itu bikin self-based aksi. Kemudian kalau memang pro kebudayaan, ya, maka kita kemudian memunculkan yang namanya paradigma Nusantara. Ini basic research, bahkan ini bukan hanya basic research, high end analytic academics kalau katanya Pak Dirjen itu. Ya oke lah, apalah namanya. Tapi ini basic research itu yang fokus pada paradigma berpikir, ya. Sehingga ini nanti setelah paradigma kita turunkan menjadi penelitian Nusantara. Nah, sekarang kita turunkan kalau di riset vokasi seperti apa. Nah, paradigma Nusantara itu kita sudah punya artikel internasionalnya, gitu ya, desain filosofisnya, kemudian metodologinya seperti apa, gitu ya. Kita tidak lagi pakai filosofi, tapi kita pakai kaidah, gitu ya. Kaidah utama paradigma Nusantara kita punya 4, gitu ya. Kita tidak percaya ontologi, epistemologi dan aksiologi, kita punya kaidah kalau dalam paradigma Nusantara. Nah, ya wajar aja kita berjalan. Ya paradigma yang lain ya kita terima, ya benar menurut paradigma itu. Tapi ada yang bisa kita pakai, Tapi kita harus bersihkan. Kalau versi saya kita harus tazkiyah atau sucikan. Makanya paradigma Nusantara menjadi penting. Oke, kalau gitu kata kunci vokasinya kalau kita turunkan. Saya masih ada berapa menit? 10 menit lagi. Ini. Mbak Dia, 15 ya. Halo, Mbak Dia? Mbak Dia kayaknya terlempar, Pak. Oh, terlempar. Pak ada. Masih, Pak. 15 menit, Pak. 15 menit ya. Oke. Nah, tadi kita sudah ngomong tentang kebijakan negara, kebijakan internasional, jurnal-jurnal internasional, kemudian paradigma sampai ke paradigma Nusantara. Kalau gitu kan akuntansi gimana? Kan gitu ya. Ya harusnya akuntansi itu adalah pertemuan antara basic accounting research secara akademik dengan applied accounting research. Basic accounting research akan menurunkan basic accounting product, applied accounting product yang itu sangat berelasi, tidak bisa terpisah. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus di riset berbasis multidisiplin, tapi juga tidak meninggalkan kebudayaan dan agama, sehingga nanti pada akhirnya bisa dihilirisasikan produknya ke masyarakat dan industri untuk kemandirian bangsa.
bukan hanya industri besar, tapi industri menengah, industri rakyat. Sekarang mayoritas negeri kita adalah industri rakyat, maka kita harusnya juga punya kepedulian. Politeknik itu kepedulian yang tinggi, bukan hanya pengabdian gitu ya. Makanya di Peneleh itu kita bicara tentang harusnya pengabdian itu lebih, bukan nilainya 1, harusnya dia 100 gitu ya. Kalau riset 100 ya kepengabdian 100. Penelitian 100, pendidikan 100. Nah sekarang enggak. Kalau mau naik KUP, ya pengabdian cuma 1. Ya wajar aja kalau dunia kampus tidak peduli terhadap pengabdian karena cuma 1 KUM-nya. Jadi kalau dikti bicara gimana sih ini kampus-kampus ini dosen-dosen ini kok bicaranya cuman publikasi paper Scopus saja, ya wajar aja karena KUM-nya mengatakan itu. Harusnya KUM-nya dibalik gitu ya, atau minimal diseimbangkan. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Oh bisa. Kalau paradigma Nusantara, ya basic risetnya, gitu ya. Kemudian kita bikin applied accounting research-nya, ada riset-riset. Saya sudah bikin applied accounting research itu bersama Bu Arif, Mbak Frida, dan Mbak Mary itu ya. Bikin yang namanya aplikasi sistem informasi bank sampah untuk studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Dan itu belum terbit. Jangan salah. Tapi yang sudah kita praktekkan adalah kita pendampingan langsung ke Kota Batu, Pemkot Batu untuk mengajari akuntansi, dan sekaligus kita belajar tentang akuntansi menurut ibu-ibu yang itu mengelola bank sampah itu kayak apa sih? Ya kita ikuti cara mereka. Kemudian kita bikinkan akuntansinya, dan itu mereka bahagia. Artinya apa? Jadi dari basic research, applied accounting research sampai applied accounting product kita nyambung gitu ya dari paradigma Nusantara. Kalau ngomong multidisciplinary research, oh iya, kita pakai paradigma Nusantara dan pakai semesta sejahteranya Fordeby, itu adalah multidisciplinary research sebagai basic research-nya. Kemudian kita coba turunkan dalam praktek risetnya, gitu ya. Untuk apa? Bikin produk sabun. Siapa yang melakukan? Peneleh bikin sabun gitu ya, adik-adik aktivis mahasiswa dan yang sudah lulus gitu, daripada mereka peduli dengan masyarakat, mereka bikin sabun. Kemudian setelah bikin sabun, mereka terapkan itu untuk dilatihkan untuk membuat sabun di masyarakat ibu-ibu terpencil di Sumbawa sana, di Klawis. Maka kita melakukan pengabdian masyarakat. Peneleh mengadukan pengabdian masyarakat di Sumbawa. Sekaligus bikin sampai bikin ciptaan model penentuan distribusi nilai tambah penjualan sabun cuci piring berbasis semesta sejahtera. Jadi kita sudah nggak pakai lagi model pricing berbasis akuntansi konvensional. Kita pakai yang namanya distribusi nilai tambah, yang itu mengekspresikan laba yang ada di akuntansi konvensional misalnya. Kok bisa pakai teori distribusi nilai tambah berbasis sejahtera? Ya karena kita berbasis semesta sejahteranya Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam. Kita pakai teorinya, kemudian kita turunkan di ranah pemikiran berbasis masyarakat, orientasinya berbasis Nusantara, kita temukan. Sampai kita punya laporan hibah pengabdian, pendampingan konstruksi pembelajaran berbasis kearifan lokal tahap pertama. Ini baru tahap pertama, Bapak Ibu. Nanti kalau mereka sudah punya pabrik sendiri, kita akan bikin desain akuntansi untuk pabrik industri rakyat ibu-ibu di Desa Klawis. Itu kan proses-proses yang sangat pro kebutuhan. Ibu-ibu itu untuk beli sabun kalau di desa yang di pucuk gunung kan itu repot. Satu saset yang harganya 3.000 sampai 5.000 kalau di sini. Nah, di sana bisa sampai 10.000 sampai 15.000. Daripada gitu kan mereka bikin sendiri. Nah itu applied research. Saya ini contoh misalnya. Itu tadi Peneleh, kemudian ada Peneleh dengan Fordeby. Kalau saya bikin akuntansi pertanian sebagai basic research-nya. Kemudian applied research-nya saya nulis tentang jalan laba petani. Applied accounting produknya apa?
ini menemukan lokalitas biological asset pelibatan etnografis petani apel. Ini Novan Rizaldi misalnya ketika skripsi menggunakan logika akuntansi pertanian yang pro masyarakat dan pro religiositas, ya dipakai lah. Nah, itu beberapa contoh. Ini yang paling keren ini adalah 4DB ini misalnya. Ini yang industri rumah sakit, ya katanya industri dalam tanda kutip ya, tapi ini rumah sakit syariah seluruh Indonesia. Kita bikin konsep semesta sejahteranya, kemudian kita bikin applied research-nya, bikin konsep teori, prinsip, dan praktek akuntansi syariah untuk rumah sakit, baru kemudian kita praktekkan menjadi produk sistem informasi akuntansi rumah sakit untuk rumah sakit di Sultan Agung, yang nanti itu kalau ini berhasil akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia menjadi produk akuntansi rumah sakit, akuntansi syariah untuk rumah sakit. Menjadi rumah sakit syariah adalah salah satu upaya dakwah di bidang pelayanan kesehatan. Salah satu unsur penting dalam rumah sakit syariah adalah sistem keuangan yang akuntabel, halal, dan berkah. Kami telah bekerjasama dengan 4DB untuk mewujudkan sistem keuangan yang halal, akuntabel, dan berkah. Terima kasih pada 4DB yang telah bekerjasama dengan kami. Semoga sistem yang dikembangkan 4DB ini bermanfaat untuk semua rumah sakit syariah di Indonesia. Nah, jadi ya memang applied accounting research itu nanti harus masuk menjadi applied accounting product, tapi dia harus punya basis basic research-nya. Itu yang dimaksud. Nggak bisa ini terpisah-pisah. Nah, lagi misalnya contoh riset akuntansi kritis, pendekatan non-feminisnya Cut Nyadin. Ini pakai mendesain metodologi, ini Bu Ari gitu ya, di Jamal gitu ya. Ini basic research. Kemudian itu diterapkan menjadi applied research oleh siapa? Febrina, ini mahasiswa S2 saya, dan Bu Lili gitu ya. Bikin yang namanya Emancipation of Household Accounting, a non-feminist critical study of Cut Nyadin. Di pendidikan vokasi itu kan kata kuncinya kan ketenaga kerjaan. Salah satunya, di samping inovasi, ide, juga occupation, kalau dalam teori-teori atau riset-riset ya. Nah ini occupation, tenaga kerja wanita. Nah, menggunakan household accounting, jadi akuntansi untuk rumah tangga. Bisa kan? Bisa. Gitu. Nah ini kalau nanti sudah applied research, harusnya diteruskan lagi menjadi applied accounting produknya. Seperti apa household accounting-nya? Nah ini contoh-contoh dari model riset applied research ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu mulai dari kebijakan, kemudian internationally look gitu ya, seperti apa, kemudian riset-riset di dunia internasional seperti apa, kemudian kalau kita di Indonesia harusnya gimana, mulai dari kita belajar dari Barat, nggak apa-apa kita belajar, tapi kemudian kita membangun paradigma sendiri sampai meriset sendiri, applied riset sendiri. Ini berbagai model yang ditawarkan oleh paradigma Nusantara di Penelitian Riset Institute yang sudah dipraksiskan, ya, sudah dipraksiskan. Semoga Bapak Ibu tidak puas. Dengan tidak puas, maka kita bisa bertemu lagi nanti dalam sesi-sesi yang lanjutnya. Di luar hari ini juga, di luar besok, kita akan mendesain, bisa bekerja sama dengan Penelitian Riset Institute untuk bikin NBKM, bikin kerjasama untuk applied research, dan lain-lain. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi